Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amhar Wildan Mufida dari Fakultas Teknik Mesin Universitas Jana Badra akan mempresentasikan makalah yang berjudul bahan bakar minyak dan pirolisis oli bekas dari mata kuliah bahan bakar dan pembakaran. Mari kita latar belakang. Minyak pelumas oli adalah salah satu produk minyak bumi yang masih mengandung senyawa-senyawa aromatik dengan indeks viskositas yang rendah. Hampir semua mesin-mesin dipastikan menggunakan minyak pelumas. Fungsi minyak pelumas adalah mencegah kontak langsung antara dua permukaan yang saling bergesekan, mendinginkan komponen mesin, membantu merapatkan kompresi serta membersihkan komponen mesin. Minyak pelumas memiliki persyaratan antara lain tahan suhu tinggi, tahan karat dan korosi, mampu mencegah terjadinya busa, serta mampu mengalir pada suhu rendah. Minyak pelumas bekas merupakan limbah otomotif yang masuk dalam kategori limbah berbahaya dan beracun. Deposit minyak pelumas bekas yang dibuang berlebihan dalam tanah lambat laun akan membentuk emulsi minyak dan air yang dapat menutupi pori-pori di permukaan tanah sehingga menghambat resapan air. Dampak lanjutnya adalah terjadinya kontaminasi air tanah yang mengakibatkan pencemaran air tanah dan menghambat proses oksidasi biologi dari sistem lingkungan karena terbunuhnya mikroorganisme yang terdapat dalam tanah. Senyawa hidrokarbon yang terdapat pada oli bersifat toksik dan karsiogenik, sehingga tumpahan minyak pelumas di permukaan tanah mengakibatkan matinya mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Pemakaian kembali minyak pelumas bekas adalah suatu alternatif dalam menghasilkan sumber-sumber energi. Hasil pengolahan minyak pelumas bekas diharapkan mampu menghasilkan produk yang bermanfaat dan dapat digunakan kembali. Rumusan masalah: apa yang dimaksud dengan bahan bakar minyak dan pirolisis oli bekas? Bagaimana mekanisme produksi bahan bakarnya? Potensi di Indonesia dan dunia. Pembahasan. Yang pertama ada bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak atau yang kita kenal dengan BBM adalah bahan bakar yang berasal dari atau diolah dari minyak bumi. Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur berupa fase cair atau padat. Jenis-jenis bahan bakar minyak antara lain adalah avgas, aviation gasoline, aftur, aviation turbine, minyak tanah, kerosin, minyak solar HSD, minyak diesel MDF, minyak bakar MFO, biodiesel, dan bensin. Pirolisis. Pirolisis merupakan suatu proses dekomposisi termal tanpa adanya oksigen sama sekali. Proses dekomposisi termal pada pirolisis ini juga sering disebut dengan devolatilisasi. Produk utama dari pirolisis yang dapat dihasilkan adalah arang, minyak, dan gas. Gas yang terbentuk dapat dibakar secara langsung. Gas dari pirolisis dapat dibedakan menjadi gas yang tidak dapat dikondensasi seperti CO2, CO, CH4, dan lain-lain. Dan gas yang dapat dikondensasi adalah tar. Minyak akan dihasilkan pada proses kondensasi dari gas yang terbentuk. Pirolisis dapat dibedakan menjadi 3 tipe: flash pirolisis, fast pirolisis, dan slow pirolisis berdasarkan laju pemanasan dan waktu tinggal. Produk yang dihasilkan sangat tergantung pada tipe dari pirolisis. Selain dari laju pemanasan, pirolisis juga dibagi berdasarkan tekanan kerjanya menjadi dua macam, yaitu pirolisis pada tekanan atmosfer dan pirolisis vakum. Pirolisis pada tekanan atmosfer memerlukan alat yang lebih sederhana, dengan hasil produknya pun tidak jauh berbeda dengan pirolisis vakum. Untuk pirolisis vakum, karena tekanan kerjanya di bawah tekanan atmosfer, maka pada alatnya harus ada pompa vakum yang menghisapnya, sehingga terbentuk ruangan yang vakum. Pirolisis vakum merupakan teknologi baru yang mempunyai kemampuan yang lebih baik. Dalam teknologi minyak bumi, pirolisis juga disebut steam cracking, di mana hidrokarbon jenuh terpecah menjadi hidrokarbon yang lebih pendek, bahkan hidrokarbon tak jenuh. Hal ini merupakan prinsip metode industri untuk memproduksi alkena yang lebih ringan, termasuk etena dan propena. Prosesnya adalah memanaskan hidrokarbon fase gas atau cair dengan sangat cepat pada suatu reaktor tanpa adanya oksigen sama sekali. Temperatur diset sangat tinggi sekitar 850 derajat Celcius. Setelah temperatur cracking tercapai,
Gas hasil pirolisis dengan cepat di-quenching untuk menghentikan reaksi pada suatu penukar kalor. Yang ketiga ada minyak pelumas atau oli. Minyak pelumas atau oli merupakan sejenis cairan kental yang mempunyai tugas utama melumasi bagian-bagian mesin yang saling kontak dan bergerak relatif satu terhadap yang lain, sehingga mencegah terjadinya kehausan. Minyak pelumas merupakan salah satu produk minyak bumi yang paling banyak jenisnya. Kode pengenal biasanya berupa huruf SAE yang merupakan singkatan dari Society of Automotive Engineers. Angka yang mengikuti di belakangnya menunjukkan tingkat kekentalan minyak pelumas tersebut. Semakin besar angka yang mengikuti kode minyak pelumas menandakan semakin kentalnya minyak pelumas tersebut. Sedangkan huruf W yang terdapat di belakang angka awal merupakan singkatan dari winter. SAE 15W50. Berarti minyak pelumas tersebut memiliki tingkat kekentalan SAE 15 untuk kondisi temperatur dingin dan SAE 50 pada kondisi temperatur panas. Dengan kondisi seperti ini, minyak pelumas akan memberikan perlindungan optimal saat mesin start pada kondisi ekstrim sekalipun. Sementara itu, dalam kondisi temperatur normal, idealnya minyak pelumas akan bekerja pada kisaran angka kekentalan 40-50 menurut standar SAE. Yang kedua, pembahasan mengenai mekanisme produksi bahan bakarnya. Proses pirolisis. Dengan menggunakan pirolisis dapat terjadi proses dekomposisi, cracking, dan rantai karbon yang panjang menjadi lebih sederhana yang dipengaruhi oleh temperatur panas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kuantitas dan kualitas hasil pirolisis minyak pelumas bekas dengan variasi temperatur 400 derajat Celcius, 450 derajat Celcius, dan 500 derajat Celcius, sehingga bisa dijadikan potensi bahan bakar ditinjau dari sifat fisiknya dan dicocokkan dengan bahan bakar komersial yang ada. Penelitian yang dilakukan menggunakan minyak pelumas bekas kendaraan motor sebanyak 160 gram dimasukkan pada tungku penguapan dan uapnya nanti dipirolisis pada pyrolyzer atau pirolisis selama 1 jam untuk tiap variasi temperatur. Hasil dari penelitian ini didapatkan dengan peningkatan temperatur. Pirolisis menghasilkan produk gas yang lebih banyak berupa condensable gas dan uncondensable gas. Untuk condensable gas, TAR mengalami peningkatan hingga titik optimalnya lalu berkurang, serta jumlah hasil produk padat CAR berkurang. Peningkatan temperatur juga memiliki pengaruh terhadap sifat fisik dari produk cair TAR, padat CAR, dan gas yang dihasilkan. Semakin tinggi temperatur pirolisis menyebabkan densitas, viskositas, dan nilai kalor dari produk cair meningkat, serta menyebabkan nilai kalor dari produk padat CAR meningkat. Dan untuk produk gas mengalami penurunan lalu meningkat seiring penambahan temperatur. Produk cair memiliki sifat fisik yang mendekati bahan bakar komersial yang ada seperti gasolin, kerosen, dan diesel. Yang berikutnya ada proses pirolisis menggunakan katalis zeolit. Proses pirolisis dilakukan dengan memanaskan minyak pelumas bekas pada temperatur di atas temperatur jenuhnya pada sebuah reaktor dengan tanpa oksigen menggunakan katalis zeolit sebesar 5%. Temperatur pirolisis divariasi pada 400 derajat Celcius, 410 derajat Celcius, 430 derajat Celcius, 450 derajat Celcius, 470 derajat Celcius, 490 derajat Celcius, dan 510 derajat Celcius. Pirolisis dimulai pada temperatur kamar sebesar 30 derajat Celcius dan secara bertahap temperatur dinaikkan dengan laju pemanasan 5 derajat Celcius per menit hingga temperatur pirolisis tertentu tercapai. Setelah temperatur pirolisis tertentu tercapai, temperatur dijaga konstan sebagai proses pirolisis selesai. Hasil pirolisis berupa gas yang dapat diembunkan, gas yang tak dapat diembunkan, dan residu padat. Gas yang dapat diembunkan selanjutnya diembunkan di kondensor sehingga diperoleh produk cair yang bernilai. Potensi dan pengaplikasiannya di Indonesia. Dengan hasil dari pirolisis oli bekas yang memenuhi densitas, viskositas, dan nilai kalor dari produk cair, memiliki sifat fisik yang mendekati bahan bakar komersial yang ada, seperti gasolin, kerosin, dan diesel. Untuk spesifikasinya memenuhi minyak solar dari Pertamina untuk bahan bakar mesin diesel.
Kesimpulannya adalah limbah minyak pelumas bekas menjadi permasalahan serius pada lingkungan karena limbah pelumas bekas kendaraan termasuk ke dalam salah satu limbah yang berbahaya dan beracun, limbah B3. Berbagai upaya dilakukan untuk mengubah limbah ini menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, salah satunya dengan proses pirolisis. Dengan proses pirolisis, oli bekas dapat diketahui bahwa oli bekas yang berbahaya dapat dijadikan bahan bakar minyak yang bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat.